Halo guys, Gadgetin di sini dan ini adalah LG G4. Beberapa tahun yang lalu, kalau kita mendengar merek dari LG, pasti yang kita pikirkan adalah TV, kulkas, mesin cuci, atau yang lain. Yang pasti bukan HP. Tapi kalau sekarang kita mencari gambar LG di Google, maka kita tidak akan menemukan gambar apapun selain HP. LG G4 adalah suksesor dari LG G3, yang tahun lalu cukup mengejutkan konsumen dengan layarnya yang memiliki resolusi Quad HD 2560x1440 pixel. Tahun ini LG G4 masih menggunakan resolusi yang sama, yang menurut saya sudah sangat lebih dari cukup untuk sebuah HP. Kalau ada HP yang memakai resolusi 4K, rasanya cuma membuang-buang baterai. Perlu diketahui kalau QHD tidak sama dengan QHD. QHD dengan Q yang kecil adalah kepanjangan dari Quarter HD, dengan resolusi 960x540. Contohnya bisa kita temui di Samsung Galaxy Grand Prime. Dan QHD dengan Q yang besar adalah Quad HD. Jadi kalau ada sales HP yang menawarkan Anda HP QHD dengan harga murah, Anda harus tanya dulu Q-nya itu Q yang mana. Cukup dengan Q-nya, kita lihat dulu isi dari kotak HP ini. Di dalam box LG G4, kita akan mendapatkan kartu garansi, panduan singkat, kepala charger, kabel data, dan headset LG dengan kabel braided agar lebih kuat. Headset ini adalah Quad B3 yang dilabeli premium earphone oleh LG. Kualitasnya saya akui memang lebih bagus dibanding headset-headset gratisan HP lainnya yang pernah saya pakai. Tapi kalau diadu dengan headset di atas 300.000, kualitasnya sudah kalah. Dan sisa dari box HP ini adalah G4 itu sendiri. Yang saya pegang sekarang adalah varian dengan back cover kulit hitam. Kalau Anda mempunyai tipe lain, tidak usah khawatir karena bagian belakang ini bisa diganti-ganti. Jadi Anda bisa tukar-tukar biar teman Anda mengira Anda punya lebih dari satu G4. Sebelum memulai review dari HP ini, mari saya bacakan dulu spek dari HP seharga sekitar 8 juta ini. Prosesornya adalah quad-core Snapdragon 808, GPU-nya Adreno 418, RAM 3GB, memori internal 32GB, dan mempunyai kamera belakang 16 megapiksel yang mempunyai tempat khusus di video ini untuk dibahas lebih jauh. Menurut saya, G4 ini adalah salah satu spesies langka untuk HP flagship karena memori HP ini bisa ditambah hingga 128GB dan baterainya juga bisa dicabut. Keuntungan dari baterai yang bisa dicabut ini adalah kita bisa mengganti dengan baterai yang sudah terisi penuh kalau kita punya baterai kit. Jadi tidak perlu mencolok charger ke HP ini, tinggal cabut dan pasang. Dan HP ini siap untuk dipakai lagi. Tapi tentu perlu biaya tambahan untuk mendapat baterai kit ini, sekitar 500.000. Kapasitas baterainya 3000 mAh tanpa fitur wireless charging. Agak sayang kalau mengingat kebanyakan HP flagship zaman sekarang sudah mempunyai fitur ini. Ketahanan baterainya juga tidak keren-keren amat, sekitar 3 jam screen on time. G4 di Indonesia juga sudah mendukung dual micro SIM. Kalau di negara luar seperti Amerika, hal ini akan sangat sulit ditemui karena setiap orang hanya boleh memiliki satu nomor HP saja. Jadi dual SIM tidak ada gunanya, kecuali HP Anda dipakai bareng dengan orang lain. Di bagian depan, kita punya layar 5,5 inci dengan resolusi Quad HD, dengan kerapatan 538 ppi, sama dengan G3 tahun lalu. Tapi HP ini sudah memiliki teknologi quantum display yang memberikan warna jauh lebih tajam dan spektrum yang lebih luas. Layar HP-nya juga sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 yang nanti akan saya coba tes gores. Di bagian depan ini juga ada kamera 8 megapiksel yang tentu saja akan kita tes kualitasnya. Semua sensor yang ada di HP ini, mulai dari accelerometer, gyroscope, proximity, kompas, barometer, sampai sensor warna untuk kamera. Semuanya sudah ada. Sekarang mari kita jalan-jalan dulu di sekitar HP ini. Kalau kita perhatikan, bentuk dari HP ini agak sedikit melengkung. Rasanya lebih nyaman dipakai ketika sedang menelpon, karena bentuknya mengikuti bentuk muka. Ketika sedang mengetik, rasanya juga agak beda dibanding HP lain yang lurus. Secara pribadi saya suka dengan bentuk agak melengkung seperti ini, tapi tidak terlalu melengkung seperti G-Flex. Di bagian atas, kita punya mikrofon dengan pemancar inframerah yang juga bisa berfungsi sebagai remote TV. Di bagian bawah ada mikrofon lagi, lubang micro USB, dan lubang jack 3,5 mm. Salah satu hal yang juga membedakan G4 dengan HP-HP lain adalah bagian kanan kiri yang tidak ada tombol apa-apa, yang membuat bezel di HP ini dapat dibuat tipis mungkin. Tombol volume dan power yang biasa ada di bagian ini dipindahkan ke belakang. Pada awalnya memang saya agak tidak terbiasa dalam memakainya, tapi setelah beberapa jam, dan saya memakai HP lain, saya malah secara otomatis mencari-cari tombol di belakang.
Di bagian belakang ini juga ada kamera 16 megapiksel yang ditemani sensor spektrum warna dan dual tone flash. Di bagian belakang bawah ada speaker kecil yang suaranya tidak kecil, tapi kualitasnya biasa saja. Di balik back cover ini tertempel NFC. Perlu diketahui kalau back cover G4 terbuat dari kulit asli, jahitannya juga asli. Jadi untuk waktu yang lama, bisa saja termakan usia dan agak lepas-lepas. Untuk mencegah itu, kita bisa menambahkan case tambahan. Tapi jadi lebih jelek. Di bagian depan ada LED notifikasi yang warnanya banyak, kamera depan 8 megapiksel, earpiece, dan sensor cahaya. Di bagian depan bawah cuma ada logo LG. Kalau diperhatikan lebih dekat, bagian depan ini memiliki motif yang saya tidak tahu sebutannya. Buat saya ini sentuhan ekstra yang cukup keren. Walaupun ukurannya besar, tidak ada masalah dalam pemakaiannya. HP ini enak saat dipegang. Sekarang kita ke software. UI yang dibuat LG atau spesifiknya LG Optimus UX 4.0 sudah cukup bersih dan tidak banyak diisi bloatware yang tidak penting. Hal dasar seperti double tap to wake sudah ada di HP ini, biar tombol power lebih awet. Performanya mulus, dan memang sudah seharusnya begitu dengan label flagship. Kalau sebuah HP flagship masih nge-lag, itu akan sangat memalukan bagi pembuat HP itu. Android-nya sudah lollipop dengan beberapa modifikasi. Modifikasi yang simpel tapi cukup membantu adalah kita bisa menutup semua aplikasi yang sedang berjalan dengan satu tombol. Dan itu belum ada di lollipop yang biasa. Bicara soal biasa, ada beberapa fitur yang tidak biasa di HP ini. Dimulai dari home screen, kita akan langsung melihat sebuah widget yang bisa memberikan Anda informasi jam, tanggal, hari, lokasi, dan cuaca saat itu. Mungkin itu biasa, tapi yang tidak biasa adalah HP ini dapat memberikan Anda kesimpulan dan saran dari data-data itu. Jadi seperti memiliki pacar peramal cuaca. Dia juga bisa memberitahu Anda aplikasi apa yang memakan banyak baterai. Bicara soal pacar, kalau Anda punya pacar lebih dari satu, Anda bisa memakai fitur dual window. Kita tinggal mengaktifkan fitur ini dengan memiliki dua aplikasi yang mau dijalankan secara bersamaan, dan layar HP ini akan dibagi menjadi dua. Tentu saja kita bisa mengecilkan atau membesarkan salah satu bagiannya. Jadi kita bisa chatting dengan lebih dari satu orang tanpa harus repot-repot berpindah window. Buat saya ini adalah fitur yang sangat berguna. Tapi hanya untuk menonton YouTube dan membuka Twitter. Kita juga bisa menambahkan tombol softkey sampai maksimal 5 tombol. Tapi 3 tombol utama yaitu back, home, dan menu tentu saja tidak bisa dihilangkan. Ada pilihan untuk mengganti SIM card, dual window, queue slide, quick memo, dan notification. Posisinya juga bisa kita ganti-ganti dengan bebas. Selain custom softkey, kita juga bisa meng-custom keyboard sesuai selera. Mulai dari tinggi keyboard, warnanya, sampai kita bisa membelahnya dalam mode landscape kalau memang lebih cocok. Buat saya sih agak aneh. Dan ada satu fitur lagi yang cukup praktis bagi saya, yaitu Q Remote. Kalau Anda sering kesal karena remote TV Anda kurang responsif, atau hilang dan muncul sendiri secara tiba-tiba, Anda bisa memakai GeForce sebagai remote TV paling mahal di dunia. Saya sudah mengetes fitur ini di TV Samsung dan Sony, Changhong juga. Semuanya bekerja dengan baik. Sekarang kita ke kameranya. Untuk masuk ke kamera secara cepat, kita bisa menekan tombol volume down 2 kali. Ada 3 mode di sini, yaitu simple, auto, dan manual. Mode simple membuang semua UI supaya kita tidak usah repot-repot mengatur settingannya lagi. Cukup serahkan ke HP ini dan biarkan dia yang menentukan. Di mode auto kita bisa memilih setting seperti flash atau resolusi yang lainnya. Dan di mode manual adalah bagian yang paling keren dari HP ini. Seperti yang bisa kita lihat, di atas banyak terdapat indikator-indikator seperti histogram, white balance, lag meter, tingkat ISO, shutter speed, dan f yang sudah fix di 1,8. Fokus di HP ini juga menggunakan laser autofocus yang tidak memerlukan banyak cahaya agar bisa mendapat fokus. Dan tenang saja, laser di HP ini tidak akan kelihatan sehingga tidak akan mengganggu objek yang akan difoto. Di UI bawah kita bisa mengatur tingkat white balance, kita juga bisa mengatur fokus secara manual. Kompensasi kecerahan, tingkat ISO, shutter speed, dan auto exposure lock juga bisa kita atur. Kita bisa mengambil foto dalam format JPEG dan RAW. Bagi yang suka mengedit-ngedit foto di Photoshop, ini akan sangat berguna. Tapi cuma bisa di manual mode. Kita bisa merekam video 4K dengan HP ini, dan ada juga mode slow-mo. Kita juga bisa langsung masuk ke mode kamera depan dengan men-swap layar.
Kita bisa mengambil langsung 4 gambar kalau kita menahan tombol shutter lebih lama sedikit dari biasanya. Ada juga mode gestur tangan, tinggal menunjukkan telapak tangan Anda lalu tutup untuk mengambil gambar. Untuk kualitas gambar, rasanya tidak ada yang bisa banyak saya komentari. Kamera memang menjadi kekuatan utama dan nilai jual dari HP ini, sehingga sudah seharusnya bagus. Sensornya bagus, warnanya juga tajam. Dan jangan lupa, dengan f1.8 kita bisa mengambil foto bokeh dengan lebih mantap. Performa dalam low light juga mantap, walaupun warnanya dipaksa lebih tajam sehingga detailnya agak kurang. Untuk performa low light seperti ini, rasanya flash di HP ini hanya akan dipakai sebagai center saja. Dual tone flash menjadi tidak berguna, kecuali untuk situasi yang sangat gelap mungkin baru akan dipakai. 2 jempol untuk kamera G4. Untuk video, kualitasnya juga sudah bagus, walaupun tangan saya agak bergoyang. Di sini tidak terasa banyak getaran dengan adanya optical image stabilization. Warnanya terasa natural dan tajam, apalagi kalau direkam dengan resolusi 4K. Untuk kamera depan, lensa wide angle-nya sudah cocok untuk berselfie dan kualitasnya juga oke, walaupun tidak bisa saya bilang keren. Untuk kemampuan entertainment seperti menonton, layar yang lumayan lebar dengan resolusi yang tajam tentu memberikan pengalaman menonton yang nyaman. Suara speaker yang keras juga mendukung, tapi lebih nyaman kalau pakai headset. Hi, now. Yep, I'm on it. Nice luck. You're approaching your altitude limit. Those balloons won't last much longer. Prepare to engage missile. Untuk membaca, layarnya sudah tajam sekali. Dan untuk bermain game, semuanya bisa dijalankan dengan lancar. Kalau HP semahal ini masih bermasalah saat bermain game, maka tempatnya adalah di sini. Sebagai kesimpulan, saya rasa HP LG G4 ini sudah memenuhi semua aspek yang dibutuhkan HP flagship. Layarnya tajam dan warna yang dihasilkan juga bagus. Banyak fitur-fitur menarik yang bisa kita pakai seperti dual window, custom keyboard, Q remote, dan yang lainnya yang mungkin belum bisa saya temukan. Kamera dari G4 juga menjadi salah satu yang terbaik untuk kamera smartphone, apalagi jika dipakai dalam mode manual. Penampilan yang bisa diganti-ganti, serta ada ekspansi memori eksternal juga menjadi nilai tambah HP ini dibanding HP flagship lain. Sayangnya kapasitas baterai HP ini tidaklah besar-besar amat, sehingga agak sedikit kewalahan untuk memberi tenaga pada spek yang besar ini. Durasi mencasnya juga agak lama karena tidak didukung Qualcomm Quick Charge. Jadi saran saya, belilah baterai kit tambahan, atau minimal power bank. Buat Anda yang bisa membeli HP ini, rasanya tambahan 500.000 bukan menjadi masalah. HP ini juga tidak mendukung wireless charging. Dengan keunggulan yang jauh lebih banyak dibanding kekurangan itu, saya dengan yakin merekomendasikan HP ini bagi Anda yang masih ragu untuk membelinya. Demikian review saya kali ini. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Silakan komen kalau Anda punya pendapat soal G4 ataupun video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, bagi yang belum. Bye!